Kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan Deputi Gubernur tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur secara kolektif kolegial. Rekomendasi keputusan dirumuskan dan direkomendasikan melalui komite-komite yang ada. Proses pengambilan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat. Tentu saja bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian Pak Ramdan Denny, pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026. Silakan untuk dipandu untuk sesi question dan answer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur untuk pemaparan dan juga penjelasannya. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Sudah cukup banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan dari media yang mohon izin akan kami bacakan satu persatu. Pertama, yang terkait dengan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan respon kebijakan. Ini pertanyaan dari Chris Suar, dari Ibnu Bloomberg Technos, Maulana Investor Trust, Grace Bloomberg, Pramesti Bloomberg Technos, Aris dari VOI, Surya Bisnis Indonesia, Tia dari Kontan, Anissa dari Detik, Magdalena RRI, dan Stefano Reuters. Pertama, rupiah melemah meskipun BI sudah melakukan intervensi di pasar falas, di pasar SBN, hingga memperkuat instrumen moneter. Bagaimana respon Bank Indonesia ke depan? Apa penyebab utama pelemahan rupiah menurut asesmen Bank Indonesia? Kedua, bagaimana asesmen Bank Indonesia terkait dengan kecukupan cadangan devisa? Kecukupan cadangan devisa di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Ketiga, bagaimana proyeksi Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1 di tengah tensi geopolitik yang meningkat. Keempat, bagaimana pengaruh cuaca buruk terhadap proyeksi inflasi ke depan, termasuk saat Ramadan. Dan yang kelima, bagaimana stans Bank Indonesia terhadap BI rate ke depan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terkait dengan KLM dan pertumbuhan kredit, ini dari Selvi, Kontan, dan juga Surya Bisnis Indonesia. Pertama, bagaimana dampak insentif KLM terhadap transmisi suku bunga perbankan. Kedua, bagaimana proyeksi Bank Indonesia terkait suku bunga kredit bank ke depan. Dan ketiga, bagaimana pula proyeksi Bank Indonesia terkait pertumbuhan kredit perbankan di tahun ini, tahun 2026. Kemudian untuk kelompok kris dan pengedaran uang dari Nova, Majalah Fortune, AV, Kumparan, dan juga Magdalena RRI. Pertama, bagaimana Bank Indonesia memandang tantangan kondisi geografis dan infrastruktur dalam implementasi kris, serta apa yang diharapkan oleh industri untuk memastikan adopsi kris itu berjalan inklusif dan berkelanjutan. Kedua, bagaimana target penggunaan kris tahun ini, negara mana yang akan diajak kerjasama untuk tahun ini. Ketiga, bagaimana perkembangan penggunaan kris TAP hingga saat ini. Dan terakhir, bagaimana kesiapan uang rupiah, uang kartal rupiah menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Bapak Gubernur, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, demikian list pertanyaan yang sudah kami bacakan, mohon untuk dapat direspon. Kami persilakan Pak Gubernur.
Terima kasih Pak Ramdan Denny dan juga terima kasih rekan-rekan media tadi yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Saya akan menjawab sejumlah pertanyaan dan nanti kami juga akan undang Bu DGS, Bu Destri Damayanti, Bu Deputi Gubernur Aida Budiman, Bu Billy, dan juga Pak Riki. Pertama, mengenai nilai tukar. Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan nilai tukar ini memang dipengaruhi baik oleh faktor-faktor global maupun faktor-faktor domestik. Seperti tadi kami sampaikan, faktor-faktor global itu terkait tentu saja kondisi global, baik karena geopolitik, kemudian juga kebijakan tarif Amerika, tapi juga tingginya US Treasury yield baik 2 tahun sama 3 tahun, juga lebih rendahnya bahkan kemungkinan Fed Fund Rate turun yang lebih kecil. Di samping juga kondisi-kondisi lain yang menyebabkan dolar menguat dan terjadi aliran modal keluar dari emerging market ke negara maju termasuk Amerika. Seperti tadi kami sampaikan, pada tahun 2026 ini terjadi net outflow 1,6 miliar dolar Amerika Serikat data hingga 19 Januari 2026. Itulah faktor-faktor global. Juga ada faktor-faktor domestik. Tentu saja tadi kami sampaikan aliran modal asing keluar, juga karena juga ada kebutuhan falas yang besar dari sejumlah korporasi termasuk oleh Pertamina, PLN maupun juga Danantara, dan juga persepsi pasar. Ini persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan juga proses pencalonan deputi gubernur. Yang tadi kenapa kami tegaskan bahwa proses pencalonan deputi gubernur adalah sesuai undang-undang tata kelola dan tentu saja tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang tetap profesional dengan tata kelola yang kuat. Dan tentu saja pelemahan nilai tukar itu juga terjadi di berbagai negara. Kami tegaskan, Bank Indonesia tidak segan-segan. Kami melakukan intervensi dalam jumlah besar, baik di intervensi non-delivery forward maupun di dalam negeri, non-delivery forward di pasar luar negeri maupun di dalam negeri, spot dan DNDF. Kami akan jaga stabilitas nilai tukar rupiah dan akan membawanya untuk menguat, didukung oleh kondisi fundamental ekonomi kita yang baik, termasuk imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, demikian juga prospek ekonomi yang membaik.